Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel saya Aal Mancung. Nah, kali ini kita bertemu dengan customer yang katanya dia potong rambut ini salah. Nah, anggap aja salah ya bro. Jadi salahnya tuh di sini gradasinya tuh kepotong-potong teman-teman. Gradasinya tuh kurang menyatu. Nah, di sini terlihat jelas teman-teman bahwa di bagian bawah itu masih panjang, terus di atasnya pendek, tipis. Habis itu gradasinya kepotong. Nah, ini kita coba perbaikin dengan Mas siapa Mas? Mas Wan Dewa, pangkas rambut Dewa. Nah, ini coba kita perbaiki. Nah, Mas Wan ini teman-teman, dia baru belajar juga, bahkan baru 6 kali ini kita praktek ya Mas ya. Baru terjun di dunia pangkas rambut. Artinya kita ini diperbaikin sama orang yang baru belajar. Tapi coba kita lihat hasilnya, apakah Mas Wan ini bisa memperbaikin. Sebelumnya kita tanya dulu, jangan kasih tahu ya teman-teman, apakah Mas Wan ini tahu kesalahannya di mana. Lanjut Mas, ini menurut sampean salahnya di mana nih Mas? Sepertinya gradasinya kurang. Gradasinya yang mana itu? Di sini tipis, di sini masih agak tebal. Oh iya. Yang mana lagi yang kurang? Ini banyak nih kan? Banyak ya. Banyak yang perlu diperbaikin ini ya. Bisa aja. Semoga bisa. Nah, kira-kira ini mau diambil dengan nomor berapa nih harusnya? Kalau dilihat jenis rambutnya ini kan tebal nih. Ini saya coba diambil nomor 3 nih lah. Nomor 3. Kelihatan. Nah, supaya itu ada gradasinya ya. Supaya lumayan. Oh iya. Oke. Oke, siap. Nah, sambil dilihat Mas ya. Sambil dilihat ini Mas Wan mau praktek ini. Siapa tahu bisa memperbaiki, karena ini rambut sudah lumayan. Boleh dibantu emasnya Mas, lurus saja Mas. Jangan belok-belokan. Nah, sampean lurus saja Mas. Ini salahnya teman-teman. Ntar ya saya jelaskan dulu. Jangan goyang ya, tetap itu. Nah, teman-teman, ini salahnya. Ini salahnya dia ini di sini nggak jelas. Makanya dia nggak ini nggak jelas, gradasinya nggak jelas. Di sini masih panjang. Jadi pengambilan dia antara guard nomor 1 dan nomor berapa itu, antara urutan guardnya itu, urutan sepatunya itu, dia itu nggak presisi, nggak diulang, nggak sesuai lah. Contohnya, misalnya yang presisi itu ya kan, misalnya di sini setengah, di atasnya 1, di atasnya lagi 1,5, sampai 2, 3, 4 harusnya begitu. Tapi berhubung yang Mas ini salah motonya, menurut aku nih, versi aku ini salah ini. Ini gradasinya udah nggak jelas dan ini fatal. Kita coba diperbaiki bersama Mas Wan ya. Boleh lebih ke sana lagi. Ini kalau terlalu dekat nggak bisa. Sip. Kalau fokusnya kurang bisa putar. Ini kita perbaikin menurut versinya Mas Wan yang Mas Wan ini teman-teman, saya jelaskan dulu. Mas Wan ini hanya 6 kali ini prakteknya ya. Baru 6 kali ini prakteknya. Tapi untuk ukuran orang yang baru belajar teman-teman ya, ini sudah lumayan. Lumayannya gimana? Dari awal saja dia memulai dengan parting, dengan urutan teknik potong rambut yang benar, kan? Jadi ini teknik potongan rambut yang benar. Awalnya disemprot, juga diparting, baru dipotong. Bukan langsung dipotong, itu nggak ada partingan. Nah, itu yang paling fatal. Oke, stop dulu.
diambil dengan guard nomor 3 ini sama Mas Wan. Diambil dengan nomor 3. Dengan tuasnya dibuka apa ditutup? Dibuka. Dibuka. Oke. Ini tuasnya dibuka dulu sama Mas Wan. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Karena gradasi itu penting supaya nggak kepotong-potong dan supaya enak dilihat teman-teman. Karena kalau sudah gradasi itu nggak bagus ya dilihat aja nggak enak gitu kan. Itulah pentingnya gradasi. Teknik dari awal itu memang penting. Ini baru 6 kali belajar ini teman-teman. Oke. Oh yang ini kurang kena. Jadi yang pertama tadi kan di samping dia dibuka teman-teman ya. Nah setelah di bagian sini dia ditutup. Kenapa kok bisa beda antara samping dengan yang belakang bagian sini? Padahal ini baru tahap awal. Karena di bagian sini kata Mas Wan itu nggak kena kalau dibuka juga. Makanya di bagian sini dia Mas Wan itu titik tuasnya ditutup. Ini dibuka. Oh masih ditutup karena nggak kena teman-teman. Jadi kurang lebih begitu ya caranya. Kalau nggak kena ya ditutup. Kalau nggak kena dibuka ya ditutup gitu. Dan kalian teman-teman yang mau mencoba sensasi potong rambut dengan Dewa Pangkas Rambut, ini lokasinya udah ada di Bundaran Glaser, timurnya Bundaran Glaser, selatan jalan, pas selatannya masjid. Benar Mas ya? Betul. Oh, betul guys, anjay, tepuk tangan guys. Oke, sebelum karena sudah ini sambil menyaksikan Mas Wan potong rambut, ini baru belajar ya sama teman-teman, ekspektasinya jangan terlalu tinggi terhadap Mas Wan ini karena ini baru belajar, asli baru belajar. Cuma 6 kali pertemuan Mas, 6 kali pertemuan, tapi dia memang langsung berani buka pangkas rambut sendiri. Jadi belum selesai praktek, itu dia baru beberapa kali praktek dia langsung buka barbershop atau pangkas rambut gitu teman-teman. Saya ceritakan dulu kenapa Mas Wan ini pindah ke pangkas rambut dan buka pangkas rambut. Nah, kita coba sambil tanya-tanya ke Mas Wan sambil lanjut nyukur. Mas Wan kita tanya-tanya. Nah, kita tanya-tanya apa alasannya dia berani mencoba untuk terjun ke bidang cukur. Oke Mas Wan, lanjut ya Mas Wan. Nah ini kan tadi nomor 3. Habis itu lanjut ke nomor berapa? Saya coba di 1,5. Enggak, nomor 2 dulu. Nomor 2 apa 1,5? Coba nomor 1,5 langsung. 1,5 langsung. Oke, apa aja. Semoga lebih baik daripada sebelumnya. Nah, saya pengen tanya dulu dari Mas Wan ini. Stop dulu. Oke, Mas, saya sambil tanya-tanya ya. Ini kan habis nomor 3, setelah itu Mas Wan mau langsung ke nomor 1,5. Mas Wan, dari mana? Apakah Mas Wan kalau belajar memang dari mana Mas Wan belajar di Al-Sunnah kan ya? Ya. Di Al-Sunnah. Nah, pertanyaan saya, apakah Mas Wan sebelumnya ada basic potong rambut? Gak ada. Nah,
Berarti nggak ada basic potong rambut sama sekali. Belum Ada. pernah megang mesin. Belum pernah. Belum pernah pegang gunting buat ukur orang. Belum pernah. Belum pernah. Berarti langsung belajar ke Al Sunnah itu ya. Betul. Becul, oke. Betul. Jadi aku tanya pertama itu kenapa pengen potong rambut, pengen kerja jadi tukang potong? Kan kerjaan lain ada, tukang pijat misalnya, atau tukang cuci misalnya. Kenapa mas? Alasannya? Apa ya? Apa melihat apa atau gimana? Kalau Menurut saya. spontan aja kan? Kenapa terjun dipotong ke bidang rambut? Menurut saya sih rambut itu mahkota. Iya. Terus rambut Jadi, itu mahkota. Setiap insan manusia pasti pingin mahkotanya itu terlihat bagus. Oh, jadi motivasinya kenapa? Intinya apa itu? Ya. Kenapa terjun ke potong rambut? Intinya Kat kayaknya. oh, jadi intinya dari Mas Wan itu ternyata dia ingin berkarya di melalui Fashion. mahkota, Ya. fashion lah ya. Jadi dia suka bergelut di area fashion gitu. Oke, Mas Wan. Jadi ini lanjut ke nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Nggak jadi nomor 1,5. Jadi kayaknya itu terlalu dalam ini. Jadi gitu teman-teman, untuk memulai gradasi itu kalau sudah dari nomor 3 ya ke bawahnya itu diurut dulu dengan nomor 2, setelah itu 1,5. Jadi begitu teman-teman ya, supaya gradasinya itu bagus gitu teman-teman. Jadi nomor 2 diulang dengan tuas dibuka juga, kalau nggak kena dibuka ya ditutup gitu. Ini kan jadi Mas Wan ini kan gini teman-teman. Pertama praktek di Al Sunnah itu kira-kira setiap minggu itu praktek. Kira-kira setiap minggu praktek. Nah, keenamnya ini sudah 1 bulan dia nggak praktek, tanpa praktek. Nah, setelah praktek dengan Al Sunnah itu keenamnya ini rupanya dia sudah termasuk bisa banget, beda banget dengan yang dari awal dia belajar itu, maksudnya perkembangannya itu memang luar biasa. Jadi perkembangan ilmunya itu meningkatnya itu memang sangat luar biasa gitu teman. Jadi seolah-olah dia tuh tidak usah diajarkan lagi. Ternyata memang tekniknya tuh masuk banget, teknik yang diajarkan itu masuk banget. Lihat aja nanti perbedaannya teman-teman. Perbedaan dari awal tadi dengan nanti kalau Mas Wan ini sudah selesai motong. Dan alatnya pun dia pakai alat-alat yang enggak terlalu muluk-muluk karena sesuai budget teman-teman ya teman. Saran saya teman-teman, kalau mau beli alat ya sesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Jangan hanya melihat YouTube orang, alatnya bagus-bagus, terus barbernya bagus-bagus, potongannya bagus-bagus, terus kalian nggak mampu beli alat itu, tapi kalian memaksakan diri dan tidak tahu cara menggunakannya alat itu ya, akhirnya percuma teman-teman, menyiksa gitu. Jadi sesuai budget aja, kalau mampunya alat sekian ya belinya yang sekian itu, jangan terlalu meniru-niru gitu kan, terlalu banyak niru, ekspektasinya terlalu tinggi. Oke, kita lanjut pemotongan dulu. Ini lanjut ke nomor 2. Nah, lihat kan perbedaannya dari awal tadi kan teman-teman, ini sudah lumayan berbeda ya kan. Bener nggak berbeda? Beda ya kan. Nah itu namanya gradasi. Dari bawah itu makin pendek, dari awal tipis, makin tebel, makin tebel, makin naik, makin tebel, makin naik, makin tebel, itu namanya gradasi. Itu. Jadi supaya betul-betul kalau pengen mendapatkan gradasi itu harus betul-betul diurut. Artinya diurut. Kalau dia dimulai dari nomor 3,
Berarti di bawah nomor 3 itu nomor 2. Di bawah nomor 2 nomor 1,5. Di bawah nomor 1,5 nomor 1. Terus sampai 1,5 sampai 0 gitu. Itu namanya gradasi. Itu bedanya belajarnya bayar dengan gratis. Itu bedanya, langsung kelihatan bedanya. Gelur ah. Ada ya yang belajar gratis lah. Ada mungkin. Kalau Nah, untuk yang ini Mas, supaya nggak blunder ya, untuk yang peyang-peyangnya itu Mas, jampian kalau tidak mampu untuk menjangkau itu, lebih baik biarkan begitu saja, nggak apa-apa. Nanti disasak aja bagian dalam-dalamnya itu yang ini, yang masih hitam itu bisa disasak itu. Ya kalau misalnya nggak mampu menjangkau, tunggu sampai benar-benar tangannya lihai. Nah, kalau sudah lihai, itu baru bisa. Begitu. Nah, itu sudah lumayan Mas. Oke. Ini belum nih. Belum sempurna ya. Nah, ini dia. Banting setir jadi tukang potong, bener nggak Mas? betul. Betul bosku. Banting setir. Jadi nggak apa-apa nih, besok-besok kita ngevlog lagi di sini ya kan? Boleh dong. Nah, boy besti. Dibuka Mas. Buka. Mas, jangan terlalu tinggi ya, yang nomor 1,5-nya. Musik ngene rek. Hah? Saya potong beketon dulu. Rokokan apa aja letak keton dulu ya. Mak yep-yepen lah udah. Tapi Mas, aku berani jamin Mas, memang sampai ini udah perbedaannya, perkembangannya tuh sudah luar biasa meningkatnya Mas, dibanding yang awal. Jauh banget Mas. Iya. Iya. Udah oke, ini harusnya 25 di sini. Jadi. Jadi. Hah? Promo gitu. Iya. Iyalah. Nah itu kalau nggak bisa pakai dengan tuas ditutup, dicongkel. Ya, itu kelihatan kan? Blade itu yang kena tuh sebelah kiri nih, bagian sininya aja. Satu pintu. Ya, satu pintu aja. Jadi nggak semuanya yang kena itu. Kalau di sana hajar semua lurus gini, nggak ada selesainya. Sama aja. Iya, nggak ada selesainya. Dia kan nyongkil pakai ujungnya blade aja kan. Itu perbedaannya. Perbedaan antara sekolah dan tak sekolah. Galur bro. Oke, kita tunggu bagian sini nih. Gimana cara ngambilnya Mas Wan?
Nah di situ kalau nggak kena dengan dibuka ditutup mas. Nah itu tuh. Nah gitu teman-teman. Ini udah lumayan mendingan untuk ukuran apa porsi orang baru belajar tuh ya sip banget ini. Itu bedanya. Nah kira-kira begitulah ya teman-teman. dulu. Detail ya. Kai, oke. Si mas lumayan mas. Oke, sebelum kita lanjut kita lihat dulu ya teman-teman ya. Nah ini dibanding yang tadi itu udah lumayan itu. Tadi kan di sini kepotong ya teman-teman ya. Tapi untuk sekarang udah nggak kepotong lagi. Nah ini udah lumayan. Supaya tukang potongnya lebih percaya diri, ini kulihatkan di kamera. Ini mas, coba lihat kamera. Bagus kan? Mantap. Mantap kan? Nah, dibanding yang tadi kan lebih bagus ya. Ya. Nah itulah hasilnya. Udah nabui sekarang. Sip teman-teman. Kenapa oleh? Hah? Kenapa oleh? Kalau kecil sampean rawan nanti. Kalau kecil tuh rawan goyang dikit aja udah. Nah, kalau overcom tuh baiknya pakai sisir yang lebih besar. Itu ambil di luar-luarnya aja, Mas. Nah, ini kan ntar ya. Yang lebih-lebihnya itu. Nah, itu. Nah, ini aja berarti. Yang ke timur. Pokoknya overcom tuh jangan terlalu banyak. Nah, kan kayak gitu nggak ada yang lebih-lebih kan? Ya kan? Kalau nggak ada nggak usah. Jangan blunder. Nah, kita sebagai tukang cukur tuh harus punya metode. Metodenya apa kalau saya? Kalau tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu diperbaikin. Kalau udah benar tapi diperbaikin, jadinya makin hancur. Ya, jadi jangan diperbaikin. Nah, biasanya kalau orang yang nggak ada basic, dia mengikuti teknik, padahal teknik nggak semua kepake. Habis dipotong bagian ini harus overcom misalnya, padahal overcom tuh hanya mengambil bagian yang lebih-lebih. Artinya kalau tidak ada rambut yang lebih, itu tidak usah di overcom. Nah, contoh di bagian sini tidak ada yang lebih, tidak usah diambil. Lanjut ke bagian belakang, kalau ada yang lebih baru diambil. Begitu, itu metodenya. Kalau tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu diperbaikin. Nah, itu masih metal, masih metar. Ya itu, yang ini, yang bawah. Orangnya agak nunduk, agak nunduk dikit. Nah itu diambil dikit. Berat mas? Kalau berat biar aku yang nyoba. Dan Ya berat ya. Ini saya cekkan dulu ya teman-teman. Karena di sini memang susah dijangkau untuk ukuran orang yang baru belajar. Overcom. Ini overcom. Kalau yang lebih. Kalau takut berlebihan ngambilnya, sebaiknya mas, tuasnya dibuka aja, jangan ditutup. Biar tidak ngambilnya terlalu dalam. Kalau takut dengan area begini,
ini bisa diambil dengan teknik begini. Overcomb itu potong rambut itu harus begini. Gradasi itu harus begini. Karena dari bawah aja udah dari tipis makin tebal berarti jadinya begini. Nah, ketika overcomb ini sisirnya arahnya lurus, bukan lurus begini, tapi lurus begini, sama seperti ini. Nah, harus miring keluar, gitu. Kalau dia overcombnya miring ke dalam begini, blunder namanya. Jadi yang bagian atas kena lagi. Jadi sisir itu harus miring begini, supaya yang ini tetap gradasinya tetap naik turun. Begitu teman-teman. Ini yang metal. Ini sangat susah nih memang. Kalau untuk orang yang baru belajar itu sangat susah nih. Karena apa? Karena tulang kepalanya memang banyak beangnya. Cuman dibanding yang tadi udah sangat lumayan banget, guys. Siap. Nah, untuk di bagian bawah ini, sebaiknya dirapikan dengan nomor 1. Karena di sini supaya bergradasi juga. Jadi ini teman-teman, mungkin tidak sempurna buat teman-teman ya. Tapi untuk ukuran orang yang baru belajar ini sudah banget, sangat lumayan banget. Top. Tadi. Fokuskan. Jadi teman-teman ya, ekspektasinya untuk hasilnya Mas Wan yang baru belajar ini, tolong jangan terlalu tinggi ya teman-teman. Karena ini Mas Wan udah baru belajar. Tapi untuk ukuran orang yang baru belajar, menurut aku ini sudah sangat-sangat bagus. Nggak apa-apa, di jari kita. Nah, jadi buktinya kenapa sangat bagus? Dia Mas Wan aja baru belajar bisa ngambil di bagian bawahnya top. Padahal baru belajar. Makanya teman-teman itu menurut saya tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Jadi kalau pengen belajar cukur rambut, jangan beralasan saya tidak bakat, jangan beralasan saya tidak telaten, jangan beralasan saya tidak bakat, jangan beralasan saya takut ini. Pokok telaten sebenarnya teman-teman. Kalau sudah telaten itu udah pasti bisa. Udah telaten, terbiasa, itu pasti bisa. Jadi kalau alasannya saya tidak bakat dipotong rambut, saya tidak bakat ini, itu tidak niat sebenarnya. Karena potong rambut itu mau bakat atau tidak, sebenarnya kalau sudah telaten, belajar bersungguh-sungguh itu pasti bisa. Buktinya salah satunya Mas Wan ini tidak ada basic sama sekali, belum pernah pegang mesin, belum pernah pegang gunting. Dia banting setir, pergi jadi tukang cukur. Dan alhamdulillah baru buka langsung nabui teman-teman. Pure. Oke. Cara melihat dia lurus atau tidaknya itu ada kaca. Jadi ngelihatnya jangan di samping teman-teman ya. Karena ada di kaca. Pindah posisi ke belakang, lihat di kaca, lurus apa enggak. Nah itu baru bisa dilihat gitu. Nah itu udah lumayan gitu kan. Dibanding yang tadi udah lumayan banget gitu. Ini kan harus square gini. Lurus, harus kotak gitu kan. Walaupun di sini harus lebih panjang ya Kak. Lurus harus lurus, nggak kepotong kayak tadi. Kalau tadi kan kepotong di sini. Lurus, habis itu kepotong gini kayak tangga. Itu namanya tidak ada gradasi. Itu lebih bagus seperti ini. Kalau ini ada gradasi ini. Oke, lanjut Mas. Lanjut videonya lanjut di bagian atas.
sayangnya lupa tadi di awal itu rambut dia nggak di video dulu ya mas. Nah, fotonya ada Mas? Fotonya ada. Oh, Nanti biar dilihat hasil akhirnya. Dibuat kemana kita kira-kira? Ke kanan. ya, kanan ini. Oh dia ada botaknya juga. Apa? Ya? Tipis Mas. Jadi TPS garis ini. Oh, garis. Itu sama itu yang ngerekam. Oh. Chưa Tapi nghĩ tidak- đâu, mày chủ cái ngerekam nih. Tapi tidak segradasinya ya. Jadi mana? Garisnya. Harusnya gini baru dia garis, ya kan? Ya. Jadi ini ada garisnya teman-teman. Sebaiknya anu aja. Oke. Hah? Nggak kelihatan? Nggak apa-apa dari belakang. Coba lihat mas. Harusnya di sini yang digaris, dia agak tengah ya. Iya benar harusnya di sini. Ya kan? Oke. Jadi teman-teman kalau buat garis, misalnya ini di rambut dia ini mencong. Mencongnya gimana? Dia arahnya gini, straight. Harusnya di rambut dia ini sesuaikan dengan pola naturalnya. Harusnya gini. Nah, ikutin ini biar nggak terlalu mencong. Berhubung ini udah apa? Terlanjur. Udah terlanjur, sebaiknya yang bagian sini sebaiknya nggak usah digaris itu, makin hancur sana. Jadi biarin aja tumbuh, nanti seiring berjalannya waktu. Karena kalau digaris lagi ini teman-teman makin hancur ini, karena udah garis nggak lurus terus agak lebar juga kan. Ini mending ditutup aja gitu. Kita tipisin aja ya. Iya, ketok tipisin aja bagian atas, dipendekin sedikit, lalu ditipiskan. Nanti kenapa nggak digaris? Nanti kan dia garisnya tetap keluar, nggak apa-apa dia ngikutin garisnya, polanya itu ngikutin garisnya karena udah terlanjur. Jadi begitu. Karena tadi itu dia cara ngambilnya bisa divideokan nggak bro? Bisa divideokan, fokus kan? Udah. Fokus. Udah. Nah, karena dia itu tadi ngambilnya garis itu dia mencong begini teman-teman ke atas. Jadi nggak jelas. Harusnya tuh lurus begini teman-teman. Pola di rambut dia tuh harusnya lurus begini. Cuman dia diambil ke atas begini dan garisnya tidak lurus dan terlalu lebar. Maka dari itu kusarankan jangan pakai garis saja, biarin aja yang itu. Nanti kalau di rumah ya nggak usah di styling, nggak apa-apa, biarin aja nunggu panjang lagi ya teman-teman. Nah kecuali kalau mau acara atau mau di styling, pakaikan minyak rambut dan bisa ditutupin, misalnya dibuat clip agak berdiri begini teman-teman, supaya garisnya itu tertutup. Karena garisnya tadi salah polanya. Oke, jadi saran saya Mas. kalau Suhu ini. ya Ya udah. saya ya. Udah. Jadi kalau mau bikin garis teman-teman, sesuaikan dengan pola naturalnya. Gimana cari pola natural? Biasanya kalau sudah disemprot dengan air, disisir ke belakang, dia akan ngebelah sendirinya di bagian samping bagian sini. Contoh misalnya arah ke samping kanan, dia akan ngebelah dengan sendirinya di bagian kiri. Kalau arahnya ke kiri, dia akan ngebelah dengan sendirinya di bagian kanan. Kalau tidak berbelah, kalian harus cari sendiri contoh di sudut pertumbuhan rambut. Sudut pertumbuhan rambut itu misalnya di sini, paskan di situ, biar tidak terlalu ke tengah atau terlalu ke samping. Nah, caranya luruskan
sesuaikan pola. Kalau tidak bisa di bagian belakang, itu baru boleh yang bagian belakang atau sampai gini. Nah, kalau dilihat dari rambut ini tadi, dia terlalu mencong ke tengah belakang. Maka dari itu saya sarankan jangan dikasih garis saja. Ini bagian atas di rambut ini cukup dikurangin ujung-ujungnya lalu disasak. Oke, lanjut ke sini. Matikan dulu. Jadi coba cek dulu mas, udah panjangnya sama nggak? Coba di atas Sama. sama Ya. Di sini. Ya, dari sini. Yang bagian atas samakan panjangnya supaya dia tumbuhnya juga sama. Kalau tumbuhnya sama nanti kan dia pergi ke barber lain, misalnya contohnya dia barber yang tukang potong itu nggak kebingungan potongnya karena tumbuhnya rapi. Sip. Mantap, kalau sudah sama baru disasak ujung-ujungnya teman-teman. Keren. Keren nggak bro? Keren dong. Keren mas. Kurang aja. Guys. Keren mas. Iya. Sip. Oke, stop dulu. Stop. Mulai. Udah. Mulai. Mulai. Udah. Jadi ini disasak bagian ujung-ujungnya teman-teman supaya nggak terlalu kaku ya kan, supaya teksturnya itu bagus. Mantap mas. Oke, sip. Udah. 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 Oke teman-teman, berakhir sudah kisah kita. Nah, sudah selesai ini ya. Ini pemotongan sudah selesai dan dipotong oleh Mas Wan yang baru belajar. Nah, ada kenapa? Berakhir sudah pemotongan hari ini, malam ini berakhir dengan tersenyum-senyum Mas ya. Jadi pertama bisa dibedakan dengan hasil yang tadi dengan yang sekarang. Mas, boleh ngadep ke sana? Enggak, duduk aja. Tapi ngadep ke sana. Ini di bagian sebelah bagian kanan. Oke, ngadep depan Mas. Ngadep kamera. Oke, jadi ini dari depan. Perhatikan dengan perbedaannya dengan yang tadi. Ngadep sini Mas. Ini ukuran untuk orang yang baru belajar teman-teman. Jadi ekspektasi jangan terlalu tinggi ya. Karena Mas Wan ini baru belajar. Bagaimana menurut teman-teman? Dan hasilnya perbedaannya dengan yang tadi. Ini benar-benar baru belajar Mas ya. Baru 6 kali belajar kan.
tapi hasilnya luar biasa. Bagaimana Mas rasanya Mas? Jadi tukang foto. Ya. Rasanya bagaimana? Puas. hasilnya. Puas untuk hasilnya. Bagaimana hasilnya Mas? Mantap, puas. Mantap, puas. Asli Mas. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi buat saya itu lebih maju lagi nggak apa-apa. Menurut saya itu nggak ada alasan untuk jadi tukang foto. Contohnya orang masih beranggapan saya tidak bakat, saya kurang ini, saya tidak tahu cara mesin. Itu sebenarnya bukan alasan. Itu karena nggak mau aja, nggak ada kemauan. Bahkan Mas Fuad ini tidak ada basic sama sekali, tidak ada cerminan juga tidak ada. Tapi Mas Fuad ini bisa motong dengan niat yang bersungguh-sungguh. Akhirnya Mas Fuad bisa motong dan buka barbershop sendiri, buka pangkas rambut sendiri. Dan lihat teman-teman hasilnya. Nah, aku dan saya juga ada hadiah. Tunggu ya. Nah, apa itu? Dan kalau orang yang baru belajar sama saya hadiahkan sertifikat atau plakat. Buat. Nah, ini adalah sertifikat kelulusan. Bahwasanya kelulusannya ini bisa diperjualbelikan dengan standar kami. Oke, saya bacakan sertifikatnya. Al Sunnah Barber School Sertifikat. Sertifikat ini diberikan kepada Wanda Putra Dewanta. Dinyatakan lulus dari training atau belajar cukur di Al Sunnah Hairstylist Probolinggo. Mengikuti semua materi, baik teori maupun praktek dengan standar kami ya. Al Sunnah Hairstylist. Dan dengan adanya sertifikat ini, maka kemampuan cukur yang bersangkutan telah teruji dan berkewajiban menjaga nama baik Al Sunnah Hairstylist. Sertifikat bukan cuma kertas saja ya. Ini sudah ada figuranya. Ada figuranya. Ini dapat dari Al Sunnah. Jadi yang belajar sama saya itu bukan cuma dapat kertas. Ini sudah lengkap beserta figuranya teman-teman. dapat ilmunya. Bukan hanya dapat ilmu, bukan hanya dapat kertas juga, bahkan dapat figuranya juga ya teman-teman. Untuk info tarif belajar cukur di Al Sunnah bisa teman-teman cek di IG-nya Al Sunnah Hairstylist atau Al Mancung Hairstyle Probolinggo. Oke teman-teman, saya serahkan dan selamat buat Mas Wan. Semoga pangkas rambut Dewa ini menjadi pangkas rambut yang benar-benar diminati oleh masyarakat dan banyak pelanggannya dan makin sukses jaya selalu. Amin. Untuk pangkas rambut Dewa, dan semoga makin banyak cabang dan berkembang. Oke, Thank you. cukup sampai di sini sudah video kali ini. Nantikan video selanjutnya, pelajaran selanjutnya, dan semoga mohon dukungannya untuk channel saya Al Mancung. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Oke. Oke. Berikut adalah pangkas rambutnya Mas Wan. Walaupun baru, ini baru teman-teman ya. Jadi berikutlah seperti inilah kondisinya. Jadi dia baru belajar juga. Nah, ya kan? Jadi baru belajar juga dia. Jadi belum tahu mau diisi apa. Mohon komennya teman-teman. Oke. Kira-kira ini kurang apa teman-teman? Oh,